Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita berjumpa dalam rangka menuntut ilmu agama yang diwajibkan kepada kita semua. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan janji sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa dinaungi diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinaungi oleh para malaikat serta seluruh makhluk di alam semesta ini akan memintakan ampun bagi penuntut ilmu yang duduk hadir di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membahas tentang iman kepada Yaumul Akhir, hari akhirat. Yaumul Akhir dinamakan hari akhir. Yaumul Akhir adalah hari kiamat. Dan hari kiamat yang akan terjadi kelak di akhir zaman setelah munculnya Dajjal, hari kiamat dengan dibinasakannya seluruh alam semesta ini, seluruh kullu man 'alaiha fan, apa yang ada di atas dunia akan binasa, binasanya seluruh alam semesta. Itu dinamakan hari kiamat. Dan secara personal, secara perorangan, kiamat itu bisa terjadi secara individual, dengan dicabutnya nyawa seseorang, maka berarti dia telah mengalami kiamatnya sendiri. Namun kiamat yang secara umum yaitu binasanya seluruh alam semesta. Namun secara individual yaitu dengan meninggalnya orang tersebut. Apabila orang sudah meninggal, maka dia disebut telah menghadapi kiamatnya, atau yang kita kenal dengan kiamat kecil, kiamat sughra. Dan dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari sesudah hari tersebut. Karena hari akhir didahului dengan kehidupan dunia ini, hari kehidupan di dunia. Setelah seseorang meninggalkan dunia, maka dia akan menghadapi hari al-akhir, hari terakhir bagi dia. Karena tidak ada lagi hari sesudah hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki nama-nama yang banyak. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa kullu ma 'azuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu wa kathurat asma'uhu. Setiap yang semakin agung satu perkara, semakin besar satu perkara, maka akan semakin banyak nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga hari kiamat ini. Hari kiamat merupakan hari yang sangat besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Karena saking besarnya, saking dahsyatnya perkara tersebut, maka
banyak nama yang mewakili hari kiamat tersebut. Dan itu juga nama tersebut diambil dari kejadian-kejadian dan sifat-sifat yang terjadi pada hari tersebut. Nama-nama hari kiamat diambil dari sifat-sifat dan kejadian yang terjadi pada hari tersebut. Dan nama-nama itu ada yang memiliki dua suku kata, terdiri dari dua kata. Ada juga yang terdiri dari satu kata. Kita akan menyebutkan nama-nama yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hari kiamat, yang kita kenal dengan yang hari yang nama yang sangat umum di telinga kita. Hari kiamat, atau artinya hari penegakan, qiyamah, ditegakkan. Dan itu nama yang paling terkenal. Dan nama hari kiamat ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 70 kali di berbagai tempat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Sungguh kami akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari kiamat tersebut benar-benar pasti terjadi dan tidak diragukan sedikit pun. Disebutkan hari kiamat, hari penegakan, karena pada hari tersebut akan ditegakkan berbagai perkara-perkara yang sangat besar, berbagai perkara-perkara agung yang akan terjadi pada hari tersebut. Dan begitu pula dinamakan hari penegakan, karena seluruh manusia akan berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpulkan di suatu tempat dan mereka akan berdiri dengan kedua kakinya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari yang sangat agung, yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nas lirabbil alamin, yaitu pada hari yang mana seluruh manusia berdiri di hadapan Allah, Tuhan semesta alam. Qiyamah dari kata qiyam, qoma yaqumu, berdiri. Maka itulah asal usul penamaan hari kiamat. Kemudian yang kedua, nama hari kiamat yang terdiri dari dua kata, yaumul fasl, yaitu hari keputusan atau hari ketetapan. Allah Ta'ala berfirman, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu ialah waktu yang telah dijanjikan bagi mereka semua. Hari keputusan adalah waktu yang telah dijanjikan bagi mereka semua. Surat Ad-Dukhan ayat 40. Dinamakan hari keputusan atau hari ketetapan karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan dan menetapkan perkara seluruh makhluk. Seluruh
yang mereka lakukan di dunia akan diberikan keputusan dan akan diberikan ketetapannya bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang ketiga adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu kelak akan masuk ke dalam neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan disebutkan dengan nama Yaumuddin, hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh amal manusia, baik itu amal kebajikan ataupun amal keburukan, ya. Yang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik pula, sedangkan yang melakukan keburukan akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan nama yang kedua tadi, Yaumul Fasl, hari keputusan atau ketetapan, itu adalah Allah akan menetapkan, Allah tetapkan ini bersalah ataukah tidak, gitu. Setelah ditetapkan, maka diberi balasan. Kemudian yang keempat, Yaumul Khulud, hari kekekalan atau hari keabadian. Allah Ta'ala berfirman, "Udkhuluha bisalam." Masuklah ke dalam surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan, hari keabadian. Maka disebutkan dengan hari kekekalan karena penduduk surga akan kekal selamanya di dalam surga apabila telah memasuki surga. Begitu juga dengan penduduk neraka yang dari orang-orang kafir dan munafikin, apabila mereka telah masuk ke dalam neraka, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ya sangat dahsyat hari tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan keluar darinya. Ya. Selama-lamanya disiksa di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Berikutnya yang kelima, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Bagi mereka azab yang pedih, siksa yang keras, bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Surat Shad ayat 26. Karena pada hari kiamat Allah akan menghitung amal baik dan amal buruk seseorang. Berikutnya yang keenam, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Surat Maryam ayat 39. Sebab penamaan Yaumul Qiyamah dengan hari penyesalan ini, dengan Yaumul Hasrah, karena setiap orang akan menyesali apa yang tadi dia lakukan selama di atas dunia. Setiap orang akan menyesal atas apa yang dia perbuat selama hidup di muka bumi.
baik itu orang yang saleh, apatah lagi orang yang taleh, orang yang jahat, orang yang buruk perangainya. Orang yang baik akan menyesal mengapa selama di dunia dia tidak memaksimalkan amal baiknya. Orang yang baik akan menyesal karena selama di dunia dia tidak memaksimalkan waktunya untuk digunakan untuk beramal. Apatah lagi orang yang berperangai buruk, ya, mereka akan menyesal, ya, mengapa selama di dunia dia menyia-nyiakan waktunya, tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk beramal ibadah. Yauma ya'adhu dzalimu ala yadayhi, pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya karena saking besarnya penyesalan yang mereka rasakan sampai kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Bukan hanya satu jari atau beberapa jari, namun kedua tangannya. Ya'adhu zalim ala yadayhi, orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, dia akan berkata, aduhai sekiranya dahulu di dunia aku mengikuti jejak para rasul, mengikuti jalan para rasul. Kemudian penyesalannya lainnya adalah Allah lanjutkan dalam firman-Nya, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya wailata laitani yauma ya'adhu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, aduhai sekiranya aku dahulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman, sebagai sahabat karibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh dia telah membuat aku tersesat dari jalan setelah jelas petunjuk tersebut di hadapanku. Maka ya, teman, sahabat karib bisa saja mempengaruhi kita. Ya, apabila dia baik, insya Allah dia akan memberikan warna bagi kita dengan warna-warna yang baik pula. Namun apabila orang yang kita jadikan sebagai sahabat karib, ya, sebagai teman dekat adalah orang yang buruk, ya, sedikit banyak kita keburukan tersebut akan mempengaruhi kita pula. Maka sebelum penyesalan itu, ya, sebelum hari penyesalan itu datang yang mana tidak ada lagi gunanya penyesalan, maka hendaknya kita segera introspeksi diri selama masih ada kesempatan di dunia ini, ya. Ikuti jejak para rasul dan pandai-pandailah memilih teman duduk, ya. Kalaupun memang memiliki kebutuhan, ya, terhadap orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan agamanya, maka kita berhubungan dengan dia sekedar kebutuhan kita saja, sebatas apa yang kita butuhkan. Setelah itu, ya, maka tidak kita jadikan dia sebagai teman duduk kita, ya, yang kita menghabiskan waktu bersama dia, ngobrol gitu. Itu nama yang keenam tadi, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kemudian kita akan sebutkan nama-nama yang terdiri dari satu kata. Kalau tadi terdiri dari dua kata, sekarang kita akan bacakan nama-nama hari kiamat yang terdiri dari satu kata. Yang pertama adalah as-sa'ah, yang artinya adalah sekejap, sesaat, atau waktu yang singkat, ya. Sa'ah, waktu yang singkat. Dan nama ini juga nama yang sangat
yang terkenal ya, nama yang masyhur di telinga kita. Apatah lagi ya di dalam penyebutan orang-orang Arab. Orang-orang Arab biasa menyebutkan hari kiamat dengan as-sa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sa'ah ini dalam Al-Qur'an sebanyak 35 kali. Sebanyak 35 kali di berbagai tempat Allah menyebutkan nama hari kiamat dengan as-sa'ah. Di antaranya adalah firman Allah taala, wa innas sa'ata la'atiyah. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Allah memerintahkan Nabi Muhammad memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah dengan cara yang baik. Surat Al-Hijr ayat 85. Dinamakan as-sa'ah ya, waktu sesaat ya, atau waktu yang singkat, karena hari kiamat itu akan datang dengan sekejap ya. Datang secara tiba-tiba, Kemudian yang kedua adalah Al-Qari'ah. Nama hari kiamat yang kedua yang terdiri dari satu kata adalah Al-Qari'ah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat tersebut? Dan dinamakan Al-Qari'ah karena hari tersebut memberikan gejolak dan getaran dalam jiwa manusia, memberikan guncangan ya. Seluruh manusia yang menghadapi hari tersebut akan merasa gentar, merasa takut dan berguncang hatinya, mengguncang jiwanya. Karena saking dahsyatnya kejadian yang mereka hadapi. Kemudian nama yang ketiga adalah Al-Haqqah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Haqqatu mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah Al-Haqqah itu? Al-Haqqah artinya adalah kebenaran atau kenyataan. Dari kata-kata haqq, nyata dan benar. Dan Allah menyebutkan hari kiamat dengan Al-Haqqah karena segala yang Allah janjikan ya, berupa balasan yang baik dan balasan yang buruk akan benar-benar terjadi pada hari tersebut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar janjinya ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melanggar janji. Kemudian nama yang keempat adalah Al-Waqi'ah, yang artinya adalah ya, sesuatu yang benar-benar terjadi. Allah Ta'ala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah," apabila terjadinya hari kiamat ya, al-waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadzibah, terjadinya hari tersebut tidak dapat didustakan ya. Dan diberikan nama al-waqi'ah karena benar-benar akan terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya. Walaupun bagaimanapun lisan seseorang menyangkal terjadinya hari kiamat,
namun dari hati kecilnya pasti dia meyakini hari tersebut ya. Fir'aun saja ya, yang manusia yang paling kejam dan paling bejat di atas dunia ini, dalam hati kecilnya dia masih meyakini akan kebenaran dakwah Nabi Musa alaihissalam, meyakini keberadaan Allah ya. Ya. Begitu juga ya dengan hari kiamat ini. Kemudian yang kelima, nama yang kelima adalah Al-Ghashiyah, yaitu yang hari yang meliputi ya, meliputi. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah, sudahkah sampai berita kepadamu tentang hari kiamat ya. Dinamakan hari kiamat tersebut dengan Al-Ghashiyah karena hari tersebut meliputi segala sesuatu di alam semesta ini, dan tidak ada yang luput, tidak ada satu makhluk pun yang bisa luput dari kejadian hari kiamat tersebut ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melarikan diri, menjauhi, tidak mau menghadapi hari kiamat, nggak bisa ya. Hari tersebut akan mencakup, meliputi seluruh makhluk ya, seluruh manusia ya. Maka tidak ada seorang pun yang akan bisa lari darinya ya. Walaupun bagaimanapun ya pedih dan siksa yang dihadapi di hari kiamat ya, ketika matahari didekatkan ya, ada seorang yang tenggelam karena keringatnya sendiri ya, bagaimanapun pedihnya dia tidak akan bisa lari dan tidak akan bisa kabur dari hari kiamat tersebut. Kemudian namanya keenam adalah As-Sakhah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, surat Abasa ayat 33. Dan apabila datang suara yang memekakkan telinga ya, karena pada hari kiamat, pada hari terjadinya hari kiamat, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala, yang itu suaranya akan memekakkan telinga seluruh makhluk yang mendengarnya. Kemudian nama yang ketujuh adalah At-Tammah, yang artinya adalah keributan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, dan apabila datang tentang keributan yang sangat besar ya. Dinamakan dengan At-Tammah ya, karena ya, saking besarnya ya, saking dahsyatnya peristiwa yang terjadi di hari kiamat tersebut ya. Maka manusia akan merasa kebingungan dan bingung apa yang terjadi dengan hari kiamat ini. Dalam surat An-Naba Allah berfirman, alladzi hum fihi mukhtalifun, ya, yang mereka dengan saling berselisih tentang hari kiamat tersebutnya. Dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at,
Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari seluruh wanita yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Seluruh wanita yang menyusui akan meninggalkan bayi yang dia susui. Amma arda'at. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang mengandung akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian melihat dan kamu melihat manusia dalam kondisi mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk ya. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah lah yang sangat keras ya. Saking kerasnya azab yang mereka hadapi, seolah-olah mereka mabuk ya. Ya, mereka kebingungan ya. Sampai-sampai ya wanita yang sedang menggendong bayi yang dia susui akan meninggalkan bayi tersebut ya. Dia tidak akan mempedulikannya lagi. Padahal kita tahu bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun pada hari kiamat hal tersebut akan sirna. Kasih sayang tersebut akan sirna. Yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri ya. Dia tidak lagi peduli dengan urusan orang lain. Itulah sebab penamaan hari kiamat dengan at-taumah, hari keributan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah al-azifah. Allah Ta'ala berfirman, azifatil azifah, hari kiamat telah semakin dekat. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada seorang pun yang dapat tidak ada yang dapat mengungkapkan kejadian tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan al-azifah ya. Azifah artinya adalah dekat ya, semakin dekat. Liqurbi wuqu'ihi, karena waktu kejadiannya itu sangatlah dekat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana was-sa'atu kahatain, kata Nabi. Dibangkitkannya antara diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jemari ini ya. Sembari Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Saking dekatnya hari kiamat ya. Nabi memberikan isyarat ya, seperti dua jari telunjuk yang sangat tidak ada pemisah di antara keduanya ya. Antara dan sudah berapa ribu tahun jarak kita dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka saking dekatnya hati tersebut ya, dan pasti tidak ada seorang pun yang bisa mengelak darinya ya. Maka hendaknya kita bersiap-siap ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyaksikan langsung terjadinya hari kiamat tersebut. Karena pada hari itu seluruh orang beriman akan sebelum terjadinya hari kiamat yang kiamat besar, seluruh orang yang beriman akan Allah cabut nyawanya. Allah akan kirimkan angin yang akan mencabut seluruh nyawa orang yang terdapat keimanan di dalam hatinya. Sehingga pada hari itu tidak ada lagi yang tinggal di muka bumi ini melainkan hanyalah orang-orang kafir ya. Maka orang yang menghadapi hari kiamat adalah orang-orang yang kafir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari menyaksikan hari tersebut. Ya. Itu adalah ya nama-nama hari kiamat dan sebab penamaan tersebut ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini
bisa menambah keimanan di dalam hati kita sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut ya, sehingga tidak muncul penyesalan di dalam hati kita dan kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Ya. Cukup, Pak. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua, Pak ya? Di belakang ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktu Isya juga sudah masuk, Pak? Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.